adalah dia pengen merubah diri gue menjadi seperti, kok kamu bajunya kayak gini sih, kamu pakai baju apaan sih? Lu bayangin, lu di ngomong Dia tuh bisa kayak tiba-tiba ngomongnya, kok kamu jangan nyalain aku sih? Gitu. oh, kayak laki-laki manipulatif itu yang di film Layangan Putus itu ya? Iya Iya kan? Oke, pintu maaf terbuka, sabar lebar Yes, gitu ya. yes. Because oke. I do believe that people change. Oke. Jadi kalau Hello guys, what's up? Welcome back again on Ya nggak sih? Podcast. Oke, so ini adalah episode kedua kita. Yang udah tag keberapa? Udah take kedua, karena sebenarnya tadi udah take pertama, terus hilang. Tapi sorry banget nih, gue baru sadar ada kebodohan yang gue lakukan. Apa tuh? Jadi kan gue potong rambut jadi pendek banget ya. Iya. Setelah gue sadari, video-video yang kemarin kan rambutnya masih panjang ya. Oke, jadi nggak continuity gitu maksudnya. Oh ya udahlah. Jadi orang tahu Aryo kalau rambut lu tuh bergunting. Oh iya benar-benar. Sama episode gue yang pertama kan juga rambut gue masih hitam. Sekarang udah agak-agak kayak bule Depok gitu. Luntur cuy, ini Enggak. baru diwarnain. Enggak, gue bener. Gue baru 3 kali keramas, rambut gue warnanya udah begini ya udahlah ya. Enggak. Paling kayak abis main layangan. Ih, makanya kayak anak kampung. Oke. Nggak, tapi biasanya kalau cowok-cowok kita tidak pernah menyadari ada perubahan-perubahan kecil kayak gini doang. Karena kan sebenarnya lu cuma di-highlight doang kan, bukan diwarnain kan? Iya, tapi menurut gue nih udah kayak gue pas kemarin pergi sama bokap nyokap gue udah kayak mikir-mikir, aduh gila rambut gue di komen nggak ya? Nggak nyadar kan? Nggak nyadar sih, tapi justru itu. Karena apa? Gue punya pengalaman dengan si komen-komenan itu. Komen-komenan Nah, gue itu pernah punya mantan, dulu pacar ya. Mantan mulu yang dibahas. Minta maaf dulu mantan lu. Di episode 1 dia ngomongin. Oh iya, buat mantan-mantan dan juga teman-teman yang merasa, ya udah sih cuy, rasain aja. Gitu. Oke, sekarang lu mau ngomongin mantan lagi. Masih Nih, berani ya lu? Masih berani gue, karena masih panjang perjalanan mantan ini. Sebarin. Oke, spill. Jadi, kalau kita ngomongin soal tadi gue bilang komen-komen negatif itu, gue tuh pernah punya mantan yang orangnya tuh memang terlihat pintar berbicara gitu, dan mungkin gue ngerasa dia lebih pintar dari gue, tapi ternyata intimidatif cuy. Jadi misalnya, let's say, jadi verbal abusive ya ngomongnya. Verbal abusive. Iya, jadi misalnya nih, gue bukan bilang abusive dipukulin kagak ya, ini jadi ngomongnya nancep. Misalnya nih gue pakai baju gitu ya, yang salah nih bajunya, pokoknya menurut dia, wah gila lu pakai baju apa sih? Itu bisa dari gue berangkat sampai gue pulang diomongin terus sampai rasa pengen buka baju, gue saya nggak punya baju ganti, ya kan? Lo pernah nggak sih ada yang kayak gitu? Bentar dulu. Lu pakai bajunya kayak apa dulu nih? Nah, bentar. jadi baju gue memang sih gue agak-agak outstanding anaknya. Dengan selera gue yang zaman dulu gitu ya. Jadi kayak Karena kan selera lu grande pada saat itu kan. iya, gue kebiasaan pakai baju bridal, Iya. jadi gue langsung berasa kayak, wow, gue mau show nih, gitu. I have to be princess. Karena kan lu mau ketemu sama orang yang spesial juga. Iya, kan? betul. Jadi gue tuh pakai bajunya pink gitu. Terus udah gitu gue kayak ada ruffle di sini. Ruffle tuh by the way kayak kayak semacam renda tapi tumpuk-tumpuk. Lu tahu kayak ini deh, kayak baju-baju bangsawan zaman dulu. Yang baju begitu tuh kan ada kerahnya kayak kerah yang tumpuk-tumpuk gitu. Nah, kayak gitu mirip-mirip. Yang gue tahu cuma jamur doang yang enak. Apaan tuh? Truffle. Itu bukan, Aryo. Parah lo. Terus udah gitu. Nah, jadi dia tuh ngebahas kenapa sih kamu masih pakai baju kayak gitu kayak. Oh, ruffle-nya tinggi. Iya lumayan banyak, ada 3 tumpuk gitu deh. Jadi lumayan kayak maksud gue sih turtleneck tapi ada ruffle-nya gitu ya. Agak Terus aneh sih kalau gue pikir-pikir sekarang. Udah gitu. Tahu. Udah gitu dia panjang ke belakang sampai dipegang orang gitu. Oh ya jalan. wow, gue kayak mau fashion show gitu. Soalnya menurut gue aja kalau gue ngebayangin lu sesek gitu. Lu di Jakarta pakai baju kayak gitu sesek nggak sih? Itu dia. Kan gue udah bilang dulu selera baju gue agak-agak outstanding. Nah, tapi sebenarnya actually menurut gue maksud dia baik gitu. Karena dia orangnya kan fashionista banget gitu ya. Jadi dia tuh anaknya mainnya monokrom, hitam, putih, abu-abu, main aman lah ya. Banget. Iya gitu. Dan dia kan kebetulan Virgo. Kita kalau ngomongin soal Virgo ya. Kalau Gemini tuh kan anak-anaknya maunya outstanding gitu. Kayak wow gitu. Gue harus... I have to be a center of attention. Yes, Okay. gitu. Tapi kalau Virgo itu kan kayaknya dia kayak orangnya simpel banget. Jadi sebenarnya dia pengen, yang gue sayangkan adalah dia pengen merubah diri gue menjadi seperti dia gitu loh. Bukan merubah diri gue, tetap gue, tapi jadi lebih baik gitu. Cuma yang menurut gue memang pasti jadi lebih baik. Tapi Atau mungkin dia pengen pull out a better version of you aja Bener, kali. Tapi cuma- lu nerimanya jadi... enggak, caranya ngomong dong. Oh, karena dia nyerang Iya, dulu. karena kayak
kok kamu bajunya kayak gini sih? Kamu pakai baju apaan sih? Lu bayangin, lu di ngomongin kayak gitu terus, kamu pakai baju apaan sih? Ntar bentar lagi orang yang ngebahas makanan, aduh baju kamu. Hah, serius? Aduh gila serius sumpah. Oh, ketika dia ngeliat selada datang, nih kayak baju kamu nih, seladanya gitu. Itu nggak kayak gitu juga. Oh enggak. Dikirain kayak, nih kamu nih, kalau orang hijau jadi kayak gini gitu. Gue kayak ini, selada air. Gitu kan. Gue mau jadi bayam aja sih. Kok dia nih? Terus, nah itu tuh ternyata nggak terjadi juga sama si baju gue doang. Tapi ketika gue pakai soft lens gitu, kan orang pengen ya ala-ala gaya-gaya gitu kayak mata ikan gitu. Gue pakai soft lens abu-abu gitu. Terus gue pakai, yang ada bukan dipuji, aduh mata kamu cakep banget ya. Gue malah dibilang, kamu pakai apaan sih? Kamu ngapain sih kayak mata kucing gitu kayak. Dibahas terus tuh soft lens. Tapi ya udahlah ya, maksudnya kayak ya menurut gue lu bisa sih negor gua, tapi caranya jangan begitu, ya kan? Iya, gitu. Jadi kan karena kalau negornya kayak gitu, kucing-kucing yang ngerasa tersinggung dong. Karena nggak ada mata kucing warnanya abu. Kucing itu warnanya hitam tapi kecil tipis gitu. Jadi mereka tersinggung kayak sebagai gerakan kucing-kucing Jakarta yang biasa nongkrong di Sarinah, kita tersinggung. Kucing Sarina belum datang lagi, Pak. Mohon maaf, karena gedungnya baru dibuka. Oh gitu? Iya, apalagi sekarang kita ditanya nih, pernah mau masuk ke sana, mau kemana? Ya kan? Udah nggak bisa nongkrong dia di sana. Karena muka-muka kucing. Enggak. Bercanda. Boleh kita lanjut sama topik? Oke. Nah, kalau lu sendiri pernah nggak sih kejadian seperti itu? Kalau gue kan kayak, ya mungkin yang gue inget precise itu dua itu. Tapi akhirnya setelah gue ngejalanin, gue berpikir gue ngejalanin apa yang dia mau, udah nggak pernah diributin lagi sih soal penampilan gue. Abis itu yang diributin berikutnya adalah isi otak gue. Lebih berat ya? Jadi kayak levelnya tuh makin naik lagi nih? Aduh, gue harus kecap banget tuh. Jadi kayak, hey, lo cakep tapi lo nggak boleh dam-dam gitu. Kayak, kamu baca berita dong, kamu baca koran dong. Iya, dalam hati gue anjir, sekarang gue kayak ketula gitu nggak sih, harus cari berita terus, kesel. Padahal itu yang dijual dari lo kan? Dam-dam. Iya, jarang-jarang ada cewek cantik tapi tolol. Tapi kalau misalnya bego juga, gue kagak bisa siaran dong. Habis ini gue putus kontrak. Jangan. Iya, makanya. Kalau lo gimana? Gue? Kayaknya mantan yang terakhir gue tuh cukup verbally abusive. Oh iya? Karena dia bisa menyerang gue dalam tanda kutip lah ya. Jadi kayak memutarbalikan, misalnya kayak gue marah nih, dia melakukan kesalahan, and then gue marah gitu. Dia tuh bisa kayak tiba-tiba ngomongnya, kok kamu jangan nyalain aku sih? Gitu. Oh, kayak laki-laki manipulatif itu yang di film Layangan Putus itu ya? Iya bener. Ya kan? Bener. Aduh. Aris. Aduh gila, Aris. Gue nggak nonton sih. Mas, this is my dream. Gitu. Oh iya. Iya kan? This is my dream. Kenapa Kapadocia gitu? Kayak gue nonton aja. Kapadokia. Iya, Kapadokia. Cepat minta maaf dulu. Kapadokia, maaf ya. Seenggaknya mantan lu bener ya. Sering baca buku, sering nonton. Kan belum pernah gue ke Turki. Oh iya. Kita kesana bareng. Nanti kita. Nggak bisa lagi Omikron. Oh iya bener. Oke. Terus? Iya, terus akhirnya gue menyadari bahwa awal-awalnya gue masih bisa terima, tapi setelah beberapa kali digituin, gue jadi mikir, I think this is wrong. Oke. Ini nggak seharusnya terjadi, karena ketika misalnya kita marah, it's just emotional thing that just happen ketika lo ngerasain sesuatu kan. Wajar banget ketika lo marah, tapi ketika setiap kali lo marah, terus lo dibalikin, kayak, enggak, ini tuh salah lo. Itu tuh adalah salah satu part of gaslighting yang merupakan bagian dari verbal abuse. Berarti lo menyadari itu adalah sesuatu kesalahan ketika udah terjadinya berulang-ulang kali ya? Yes. Karena gue akan terus memaafkan orang ketika mereka melakukan hal itu berulang-ulang. Si bucin. Iya lagi, gue Taurus banget. Terus? Lo juga pernah punya mantan Taurus kan? Ya udah. Bucin juga kan? Enggak, posesif, tingkat sih. Dewa. Gue juga sebenarnya. Aduh. Gue kalau WhatsApp orang nanya ini kayak, kamu di mana, ngapain, sama siapa? Iya, gila dia. Ya kan? Parah. Itu dia. Tapi ini beneran. Iya. Karena kemudian gue berpikir bahwa sebenarnya ketika lo punya orang yang verbally abusive, lo tuh punya pilihan antara lo tinggalin atau lo bertahan sambil perlahan lo memperbaiki, karena bisa jadi itu bukan salahnya dia lagi. Iya, nah tadi kan kita udah ngebahas juga tuh soal mungkin bukan salahnya dia, tapi dia melakukan itu tidak sadar. Karena sebenarnya dia sudah terjebak di lingkungan itu dari sejak dia dalam kandungan. Enggak ya? Dalam kandungan nggak bisa ngomong ya cuy. Bener. Ya, jadi dengerinnya pakai apa nih kalau boleh tahu? Headphone? Iya. Kan Bluetooth. Pakai AirPod Pro ya, jadi dia bisa denger. Lanjut. Nggak penting banget gitu. Jadi maksud gue tuh,
dia mungkin dibesarkan di lingkungan yang seperti itu, yang mungkin orang tuanya ngomongnya keras, orang tuanya ngomongnya marah-marah melulu. Jadi udah ngebentuk karakter dia tuh jadi seperti itu, dan otomatis menurut dia tuh adalah hal yang biasa. Jadi ketika dia punya pasangan atau dia mungkin punya teman kantor dan segala macam, dia akan melakukan hal itu dengan tanpa dia sadarin. Ya nggak sih, kayak ngerasa, oh ini biasa aja nih buat gue, padahal mungkin buat kita-kita yang dibesarinnya nggak kayak gitu, nggak biasa gitu loh. Ngomong nancep kayak gitu tuh nggak biasa gitu. Nah tapi kalau yang gue sadarin adalah mungkin maksudnya baik kalau yang mantan gue ya, tapi caranya dia yang salah. Kalau lu kan berkali-kali tapi mungkin dalam jangka waktu yang lama. Kalau gue dalam jangka waktu berapa jam nih ngomongin berkali-kali, jadi buat gue udah cukup kayak hey gitu, wah gila nggak buat besok-besok, tapi itu jadi buat gue jadi kayak semacam gua besok-besok nggak boleh salah pakai baju lagi gitu. That's why kenapa kalau lo tahu baju gue itu di tahun-tahun kemarin selalu hitam, putih, abu-abu, biru tua, ya udah gitu aja gitu. Lo kalau sadar awal-awal kita ketemuan ya, ada Instastory gue atau feed gue, kita berdua tuh pakai baju warnanya hitam. Tapi kalau lo lihat di Instastory kita belakangan setahun kemarin, baju kita udah mulai colorful. Sponsor nggak sih? Iya. Tapi gue tahu kenapa colorful juga. Karena kita kerja di hosting acara yang harus warna-warni. Iya, bener. Warnanya cuma bisa shocking pink, kuning, ungu, sama biru keungu-unguan. Iya kan? Bener-bener, makanya kita punya baju warna pink kayak gini. Nah, lo pikir ini endorse? Tapi kalau mau adik masuk boleh? Bisa. Kode. Oke, so kalau misalnya lo punya pasangan sekarang nih, yang memang dia verbally abusive, apa yang bakal lo lakuin? Let's say ketika lo punya pilihan tadi yang gue bilang ya, lo bisa bertahan atau lo bisa ninggalin. Apa yang bakal lo lakukan? Kalau sekarang kan gue lagi nggak punya pasangan ya, terus gue kayak abis tersakiti, apa sih coba? Nggak, maksud gue kalau misalnya gue mungkin sekarang, tapi gue nggak bisa ngomong juga kalau mungkin pacar gue punya pacar sekarang, tergantung kadar cinta gue sih mungkin ya. Kalau gue bucin juga kayak lo, ya gue iya aja. Cuma kayaknya kalau sekarang for now, karena gue udah agak pinteran dikit nih, ketika ada sesuatu yang gue sense something wrong di relationship gue, kayaknya mendingan gue cabut langsung deh, gitu. Daripada gue capek buang-buang waktu juga, ntar nih orang ujung-ujungnya begitu lagi, ya kan? Tetap gue di gaslightingin terus, mau ngapain gitu, capek. Iya, karena untuk sebagian orang berpikir kalau hubungannya tuh lebih enak misalnya dari awal, tahu kayak gimana, ya udah. Karakternya kelihatan. Kalau mau di stop ya stop dari sekarang, ngapain lu buang-buang waktu lagi ke depannya? Nggak ditutup-tutupin lah istilahnya gitu, kayak lu mau terima gue apa adanya nih, kelihatan kayak gini. Tapi ya daripada lu jagain jodoh orang ya? Iya kan? Udah pernah tuh. Pernah nggak? Iya. Gak usah ketawa. Nggak apa-apa. Mas naik ketawa lagi. Aduh, nggak apa-apa deh. Aduh, aku mau pakai hijab aja langsung. Wah. Jangan nanti nggak tayang lagi tiba-tiba mati. Gara-gara tadi di awal lu ngomong bismillah sih. Oh iya, aduh. Aku muslimah aja kalau gitu, nggak bismillah deh. Oke, karena kalau bisa dibalikin ke gue, ketika gue punya pasangan yang memang verbally abusive, gue itu akan memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya. Pintu maaf terbuka selebar-lebarnya gitu ya. Because I do believe that people change. Jadi kalau misalnya memang ya dia tipikal orang yang verbally abusive, ya gue akan mengkomunikasikan bahwa apa yang lo lakukan itu salah. Terlepas dari, gue nggak tahu nih, apakah dulu lu punya history sama mantan lu digituin mulu, atau lu di keluarga lu dari zaman dulu digituin, makanya lu sekarang jadi verbally abusive. Tapi gue tahu bahwa lu tuh bisa berubah. Ini perbedaannya kita sama orang tua kita. Kita waktu kita kecil nih ya, orang tua kita kan tidak punya banyak lahan seperti misalnya internet untuk mendapatkan banyak informasi. So, they just try to teach us the way their parents teach them, ya nggak sih? Jadi turun-menurun ya sebenarnya kesalahan ini. Itu dia. Nah, sedangkan di angkatannya kita tuh punya banyak banget pilihan karena informasi yang kita dapatkan lebih luas lagi. Gue yang punya teman-teman yang udah punya anak, mereka selalu bilang kayak, gue nggak mau ngelakuin kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang tua gue ke anak gue. Jadi di-cut di mereka. Jadi, iya udah terusin dulu. Jadi menurut gue, iya pasangan gue juga dia bisa berubah banget kok. Ketika memang dia paham kondisinya tuh bahwa ini nyangkut juga sama mental health issues. Iya benar. Gitu. Kita nggak boleh Aryo ngomongin anak-anakan, nanti kita dipindahin radio. Bener lagi, udah terjadi cukup banyak lagi. Banyak kan, terus lu ngebahas udah angkatan lama, lu ngebahas yang anak, jangan Aryo. Iya lagi.
Tenang, gue bukan yang tertua di radio. Tenang, masih ada yang lebih tua lagi. So ketika misalnya lu punya pilihan yang tadi kita bilang antara lo stay atau lo tinggalin, ya baik lagi sebenarnya kepada diri lo sendiri seperti apa pilihannya gitu ya. Oke, nah ini juga menurut gue ada satu lagi pertanyaan yang memang harus diajukan. Menurut lo kapan kita harus memilih untuk stay, kapan memilih untuk pergi? Kalau lu kan ngasih kesempatan orang berkali-kali, kan gue juga udah bilang sama lo, kita selalu kasih kesempatan orang sampai 3 kali. Gue sama lo sama. Tapi sekarang gue lebih ke self love, self care. Bukan egois ya, itu bahasa lainnya sih sebenarnya. Nah, soalnya bedanya tipis banget antara self love sama selfish ya kan. Tapi benar. Lo yang tahu nih mana yang self love, kapan yang selfish. Karena gue berusaha untuk hari gini, resolusi gue di tahun 2022 ini, gengs, adalah gue cuma pengen bahagia, as simple as that. Karena di tahun-tahun kamu tuh kayak ini ya, kayak aduh Rachel V-nya ya. Oh iya. Kayak Susan berhak bahagia kan? Iya, apa bilangnya? Mama ya? Apa sih namanya? Apa? Dia manggilnya apa? Bunda. Iya, dipanggilnya Bunda. Bunda berhak bahagia. Iya, aku berhak bahagia gitu. Oh, gitu tipenya. Iya, jadi karena gue, kok tipenya sih? Karena gue itu orang yang sering gue lupa untuk bahagiain diri gue sendiri karena gue sibuk membahagiakan orang lain. Dan menurut gue gila, kalau kayak gini terus kapan gue bahagianya nih, bener nggak? Yeah. Sekarang boleh lah kalau misalnya ada orang bikin salah sekali, gue kayak udah mulai mikir-mikir deh, ini kayak ada yang salah deh, red flag, mendingan nggak temen, nggak pasangan ya, kayaknya gue lebih baik cabut deh, ya nggak sih? Oke. Gitu, lo gimana? Enggak, kalau gue mikirnya karena kebahagiaan, tingkat kebahagiaan tertinggi buat gue adalah ketika gue bisa membahagiakan orang. Jadi ya self love gue dengan membahagiakan orang lain sih. I just found out. Gue udah pernah Aryo masalahnya dan itu kayak udah happen so many times di relationship gue sama mantan gue plus sama temen-temen gue. Tadi yang kita bahas tadi di off air. Apa tuh? Yang kita bilang lu bilang iya kalau gue sekali udah nih gitu kalau sama temen lo. Terus gue udah berkali-kali temen ya, gue udah berkali-kali kayak masih ya udah, tetap dicoba terus, gue anaknya gitu, insist gitu loh. Tapi kan dia bukan temen gue. Iya sih. Iya udah oke. Tapi ini bakal jadi topik yang lain juga mungkin yang bakal kita bahas juga gitu. Tapi ini satu hal yang menarik gitu ya. Kemudian gue menemukan fakta untuk lo semuanya mungkin yang terjebak dalam hubungan yang verbally abusive. So if your partner ever blames you for their bad behavior, just take this note. Rachel and Dine LPC, seorang terapis dan juga owner dari Humanity Counseling and Consulting, bilang bahwa as adult, we have to take responsibility for our behaviors. And if your partner is saying that you caused them to do something, this just goes into the verbal abuse cycle that can be present. Jadi sebenarnya ketika lo sudah dewasa, lo tuh punya tanggung jawab untuk menentukan behavior lo sendiri, sikap lo sendiri. Nah ketika misalnya lo bertemu dengan orang yang selalu nyalahin kayak, aku tuh jadi kayak gini gara-gara kamu, aku tuh ngelakuin ini gara-gara kamu. Itu ada baiknya lo sudah mulai jaga jarak yang terlalu bilang red flag banget buat lo untuk menentukan langkah selanjutnya apa, karena itu akan terjadi terus menerus berulang-ulang gitu. Lo yang harus menentukan kalau emang harus di stopnya tuh dalam bentuk seperti apa, apakah lo mau ninggalin atau emang lo mau bilang sama dia bahwa lo itu termasuk dalam verbal abuse dan lo harus belajar untuk berubah misalnya gitu. Karena kan balik lagi ya, kalau menurut gue tuh kita sebagai penerima gitu, penerima omongan-omongan itu kita sendiri yang bisa nentuin kebahagiaan kita sendiri, bener nggak? Apakah kita mau bertahan ataukah kita mau let go, melepaskan? Karena kalau orang yang sayang itu belum tentu bertahan, tapi kalau orang yang bertahan udah pasti sayang. Aku bertahan.